Malam ini aku ingin menceritakan pengalaman yang kualami sekitar 1 bulan yang lalu. Aku biasa dipanggil Ical, seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu kampus swasta yang ada di Bandung. Aku tinggal tidak terlalu jauh dari kampusku. Setiap hari aku kuliah menggunakan ojek online, terkadang juga jalan kaki. Namun, jika aku pulang kuliah terlalu malam, biasanya aku menginap di kosan temanku yang berada dekat kampus. Pengalaman yang ingin kuceritakan malam ini adalah tentang perjalanan dari kampus ke rumah. Bisa dibilang memang daerah rumahku adalah daerah rumah yang cukup menyeramkan. Karena di dekatnya ada tempat pemakaman umum. Aku harus melewati kuburan itu setiap pergi dan pulang kuliah. Tapi untungnya, aku sudah tinggal di sini sejak kecil dan sudah terbiasa melewati kuburan itu. Daerah rumahku juga termasuk daerah yang cukup ramai padat penduduk. Sekarang, aku sedang menjalankan tugas akhir perkuliahan. Dan sering sekali bermalam di kampus. Kalaupun pulang, biasanya larut malam. Di balik sibuknya kegiatanku itu, kadang aku butuh istirahat. Hari itu, aku memaksakan diriku untuk pulang ke rumah. Karena besok hari libur. Dan besok tidak ada kegiatan lain, jadi kupikir bisa berleha-leha di rumah. Ketika di jalan menuju rumah, daerah rumahku terlihat lebih sepi dari biasanya. Biasanya ketika pulang malam, meskipun melewati kuburan, masih ada beberapa warga yang sedang ngobrol, nongkrong. Tapi sekarang terlihat sangat sepi. Tumben banget. Kulihat jam sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Aku pun melewati pemukiman warga dan setelah itu melewati kuburan seperti biasanya. Yang berbeda hanya kesunyian itu. Ditambah langit terasa sangat gelap, tidak seperti biasanya. Beberapa lampu jalan yang biasanya menerangi meskipun tidak terlalu terang, kini padam. Mungkin sedang pemadaman listrik kali ya. Begitu pikirku. Ku ambil handphone di saku celanaku, ku nyalakan flash di handphone. Bateraiku pun saat itu sudah mau habis, 2% lagi. Kalau terus dinyalakan flash di handphoneku, nanti kehabisan baterai. Ya sudahlah. Toh aku juga akan sampai ke rumah. Dan sepertinya cukup hanya untuk flash handphoneku menyala sampai ke rumah. Namun belum
Belum lama aku berjalan. Iya. Habis baterainya. Karena lampu flash di handphoneku mati, seketika suasana menjadi gelap gulita. Bersamaan dengan itu, sepertinya aku mendengar ada suara anak kecil. Iya, ada suara anak kecil yang ada di sekitarku. Aku coba melihat ke sekitar. Meskipun gelap, tapi ya masih bisa terlihatlah sedikit-sedikit. Sejauh mata memandang, tidak ada siapa-siapa. Sudahlah, tidak usah diambil pusing. Aku pun melanjutkan langkahku untuk segera sampai ke rumah. Dan sekarang aku melangkah agak cepat. Tiba-tiba langkahku terhenti lagi ketika terdengar lagi suara anak kecil. Kali ini sedang menangis. Iya, suara anak kecil menangis ini terdengar memang cukup jauh dari tempatku berdiri. Namun lama-kelamaan, suara tangisan itu semakin lama semakin dekat. Semakin dekat dan... Aku langsung panik dan berlari ketika suara tangisan anak kecil itu kini berubah menjadi suara tertawa yang menakutkan. Sadar ini tidak beres, lalu aku berlari sekuat tenaga. Suara tertawa itu masih terdengar jelas olehku seperti berada tepat di belakangku. Sampai ketika aku berlari, kakiku tersandung sesuatu. Dan aku pun jatuh. Terasa sekali aku seperti menendang sebuah benda yang cukup besar, namun tidak terlalu keras, seperti batu atau buah, entahlah. Karena terjatuh, kepalaku mendadak pusing saat itu. Jantungku berdegup cukup kencang, dan aku coba untuk mengatur nafas untuk menenangkan diriku sambil menahan rasa sakit karena kakiku terbentur tadi. Dan sesuatu yang menghadang kakiku itu, aku bisa melihatnya tidak terlalu jauh dariku. Aku coba meraba mengambilnya. Terlihat seperti sebuah batu besar. Ketika kau pegang, ini bukan batu, karena tidak keras, namun bentuknya cukup besar. Sesuatu yang terasa seperti kulit. Dan ketika
pegang lebih rinci lagi, terasa sebuah tekstur yang lain. Ini seperti rambut. Ketika itu aku tarik benda itu, aku masih berpikir itu mungkin buah kelapa yang jatuh dan serabutnya. Namun ketika kulihat, ya Tuhan, itu sebuah kepala. Yang kukira batu ataupun kelapa itu ternyata sebuah kepala. Kepala yang mempunyai raut wajah yang sangat menakutkan. Kepalanya seperti kepala anak kecil, namun wajahnya sangat menyeramkan. Matanya besar, giginya bertaring, dan dia menyeringai ke arahku. Kupaksakan diriku untuk bangkit saat itu juga dan berlari sekencang-kencangnya, menahan rasa sakit di kakiku. Tanpa melihat lagi ke arah belakang, aku terus berlari. Namun karena ada rasa penasaran, aku pun menengok ke arah belakang dan, ya Tuhan, terlihat sosok kepala itu melayang-layang sambil tertawa-tawa mengejarku. Sampai akhirnya aku berlari ke tempat yang agak terang, dan sosok kepala buntung itu pun tidak mengikutiku lagi. Keesokan harinya, aku demam 3 hari berturut-turut. Tubuhku terasa sangat sakit. Setelah kuceritakan apa yang kualami, katanya biasanya memang seperti itu. Ketika sudah melihat satu sosok yang menyeramkan, kita kejatuh sakit, demam. Entah apa yang terjadi. Ketika melewati area pekuburan itu, aku diganggu oleh sosok kepala buntung. Padahal sebelumnya tidak pernah sama sekali sosok itu muncul. Apa mungkin ada penyebab lain yang membuat sosok itu akhirnya berkeliaran di tempat itu? Entahlah. Aku tidak mau mencari tahu, dan terlebih lagi